Lantas bagaimana peluang timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita sudah bergabung bersama dengan pengamat sepak bola sekaligus mantan pemain, yaitu Fenat Huta Barat. Selamat siang Bung Fe. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik Bung Fe, sebenarnya untuk mengawali saya mau menanyakan dulu bagaimana Bung Fe melihat performa dari timnas Indonesia terakhir ketika kemarin menghadapi Filipina, Bung Fe. Iya, saya pikir overall secara keseluruhan tim bermain cukup baik ya, cukup kompak. Juga dari saya pikir di babak pertama ini kita agak sedikit kesulitan karena memang tim Filipina ini kan bermain kan parkir bus ya, sangat sulit untuk bisa menembus. Namun akhirnya kita lihat bagaimana Tom Haye mendapatkan umpan yang baik dari Nathan dan melakukan akselerasi running with the ball, melakukan finishing yang mungkin banyak orang nggak menyangka ya, karena ada dua pergerakan antara Mas Lino dan juga Rafael Strike yang membuka, dan disitulah kesempatan bagi Tom Haye untuk melakukan placing atau juga shooting. Dan ini menurut saya salah satu keputusan sangat tepat ya. Nah, kalau kita melihat babak kedua itu sebenarnya kalau menurut saya kita juga agak sedikit under pressure, di mana para pemain dari Filipina keluar menyerang, memberikan tekanan, dan kita agak sedikit goyang dari segi pertahanan. Namun kita bisa melakukan netralisasi dengan begitu bagus dengan penampilan dari Jay Itzes. Jadi saya pikir memang walaupun kita bermain cukup bagus dan menangkan pertandingan dengan skor 2-0, tetap ada titik lemah yang memang kelihatan harus diperbaiki oleh Sintayong, karena memang untuk masuk ke round 3 ini bukan pekerjaan mudah ya. Lawannya berat-berat dan harus banyak memperbaiki dari bagaimana sistem pertahanan juga transisi dari tim kita sendiri. Kalau menurut Bung Fe sendiri menilik dari kekuatan dari timnas sendiri sejauh ini, lini mana yang masih perlu dipoles ataupun masih perlu ditambah kekuatannya, Bung Fe? Iya, kalau melihat jujur saya katakan mungkin dari sektor kiper dan juga mungkin dari sektor striker ya. Kalau untuk sektor tengah kita sudah begitu banyak pemain yang mempunyai kualitas, walaupun memang nanti akan kembali kepada pelatih yang akan melihat kekurangan-kekurangan dari tim, tapi kita secara pengamat melihat memang untuk sektor kiper kita bisa mengatakan bahwa ini memang agak sedikit berbahaya. Kemarin penampilan dari, saya tidak mengatakan Hernando jelek ya, tapi ketika Hernando melakukan blunder di pertandingan lawan Irak itu kelihatan memang penampilannya belum kembali kepada performa terbaiknya, karena juga Filipina tidak banyak melakukan tekanan di babak pertama. Tapi ada satu yang mungkin saya pikir itu agak sedikit fatal kalau memang itu terjadi di depan gawang, ketika pada saat Hernando melakukan kontrol bola itu agak sedikit berbelok dan untungnya keluar. Nah, ini mungkin menurut saya di mana memang posisi kiper ini memang sangat dibutuhkan orang yang mungkin lebih mempunyai kemampuan, terutama juga tinggi badan ya, postur badan yang mungkin itu yang sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Berharap Martin Paes bisa masuk dan siapapun nanti pemain yang akan diambil oleh Sintayong, kita berharap bahwa akan lebih baik nanti penampilannya di putaran ketiga. Untuk striker, saya pikir striker juga perlu ya. Karena kita lihat ini ada striker, sudah ada Rafael Strike, kadang juga Orat Mangun yang dimainkan. Namun kita lihat memang masih belum begitu kelihatan chemistry-nya, masih lebih karakter individual yang terlihat, dan mungkin dibutuhkan sekali seorang striker pencetak gol yang mempunyai naluri untuk mencetak gol, sehingga timnas juga tidak hanya berharap dari lini kedua yang mencetak gol. Memang perlu seorang striker yang mempunyai naluri gol yang baik ya. Kalau kita berbicara striker, Bung Fe, sebagai mantan seorang pemain juga, sebenarnya dari liga mana atau dari benua manakah sebenarnya striker yang bagus begitu, Bung Fe? Ya, ini kembali kepada bagaimana penilaian juga keinginan dari Sintayong ya. Kita tahu banyak juga pemain mungkin yang turunan Indonesia yang bermain di liga-liga Eropa, tapi kan yang cocok dengan tim, chemistry tim ini kan diperlukan juga penilaian ya. Karena kalau saya pikir juga nggak begitu gampang. Pertama kita berharap banyak juga bagi Orat Mangun juga, tapi kan ini kan namanya tim ini kan tim yang menurut saya belum begitu lama ya bermain bersama, artinya memang perlu proses waktu yang cukup banyak untuk mereka bisa bersama-sama mendapatkan chemistry. Siapapun nanti striker itu nanti saya pikir ini akan menjadi satu kebutuhan yang memang diharapkan Sintayong dan juga bahkan juga masyarakat Indonesia, bahwa striker memang yang mempunyai kualitas lah dalam hal membuka ruang. Bukan cuma membuka ruang, seorang striker modern sekarang ini juga harus bisa bermain bertahan dengan baik dan juga menyerang dengan baik, seperti itu. Baik Bung Fe, kalau sedikit melanjutkan perbincangan kita terkait kiper Hernando Ari yang memang sejauh ini Martin Paes juga PSSI sedang berjuang untuk bisa memainkan seorang Martin Paes. Apakah memang posisi posisi kiper juga menjadi salah satu kunci untuk bisa meraih kesuksesan nanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri, Bung Fe?
Ya, saya pikir tentunya dengan pengalaman seorang penjaga gawang ya, dan juga dengan postur, dan juga kalau menurut saya itu sangat kompleks. Di mana kita lihat memang Hernando Ari pemain yang sangat bagus, pemain muda yang sangat bagus, sangat berkualitas. Tapi memang kalau kita lihat pemain muda ini kadang-kadang juga dia labil dalam masalah kondisi mental, ya. Bahkan kalau misalnya ada pressure berat dari para penonton, tentunya ini akan membuat seorang pemain juga agak sedikit goyang dalam penampilannya. Makanya beberapa kali juga pertama sekali Sintayong menukangi tim Indonesia, dia mengatakan bahwa ke mental dari pemain Indonesia ini agak sedikit kurang. Jadi mungkin itulah kenapa jika kita lihat sekarang ini banyak sekali naturalisasi yang dilakukan, karena mungkin pemain-pemain yang sudah bermain di liga-liga Eropa ini mempunyai mental lebih kuat dibandingkan kita yang bermain di Liga Indonesia. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Dan itu memang terlihat ketika pada saat pemain-pemain naturalisasi ini dimainkan, mereka sudah mempunyai mental yang sangat kuat, dan bahkan mungkin mereka bisa menjatuhkan mental pemain lawan. Karena dengan postur tubuh yang sangat baik dan kualitas yang sangat baik, justru malah Indonesia menurut saya sekarang ini malah justru menjadi kekuatan baru di benua Asia yang sangat ditakutkan untuk kedepannya nanti. Baik, Bung Fernat Huta Barat, terima kasih banyak atas ulasan Anda, dan mungkin sedikit saja, Bung Fe, prediksi tim mana yang sebenarnya ingin dihindari di babak ketiga kualifikasi nanti, Bung Fe? Iya, saya pikir nggak ada yang bisa dihindari. Siapapun yang dihadapi, tentunya timnas Indonesia harus siap ya. Dan ini masih ada waktu bagi Coach Sintayong untuk bisa membenahi tim, karena akan bermain nanti dimulai di bulan September. Masih ada waktu, dan saya berharap, dan mungkin semua masih akan berharap bahwa Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Kita tidak bisa juga, kita harus realistis, tidak bisa juga kita berharap kita lolos langsung otomatis, bahkan mungkin kita juga bisa lewat nanti dari jalur kompetisi yang kedua untuk peringkat 3-4, atau juga lewat yang playoff-nya. Jadi kita berharap Indonesia tetap bisa lolos, dan kita harus optimis, tidak boleh terlalu pesimis. Amin, amin. Tentunya itu juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bung Fe atas waktunya. Sama-sama.